Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang ini masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak nikmat itu adalah nikmat sehat, nikmat kesempatan, di samping nikmat Islam dan iman. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan ahlan wa sahlan. Selamat bergabung di dalam pelatihan sekejap faham Al-Qur'an ini. Mudah-mudahan acara kita, meeting kita, pelatihan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir, dan mudah-mudahan kita selesai dari acara pelatihan ini mendapatkan manfaat yang begitu banyak. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita ini adalah pertemuan pelatihan perkenalan memahami Al-Quran menggunakan metode sekejap. Insya Allah 2 jam ke depan kita akan membahas tentang pelatihan ini. Dan di awal perlu kita sampaikan bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pertemuan kita ini, acara kita ini insya Allah acara yang terbaik di atas muka bumi ini. Kenapa? Karena pertemuan kita adalah pertemuan untuk Al-Quran, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di dalam sebuah hadis sahih, kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara orang di antara kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Karena Al-Quran ini sebaik-baik firman Allah, sebaik-baik perkataan Allah, maka orang-orang yang mempelajari dan mengajarkan perkataan Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga mendapatkan kebaikannya. Sehingga Rasulullah mengatakan, orang yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, metode sekejap ini ya, metode sekejap ini adalah metode yang diciptakan untuk membantu kita, kaum muslimin dan muslimat, tentu yang tidak memiliki latar belakang bahasa Arab. Pertama, kita orang ajam. Orang ajam itu berarti orang non-Arab ya. Yang kedua, kita tidak pernah atau belum pernah sekolah pendidikan formal yang berbasis bahasa Arab. Apakah pesantren atau kemudian kuliah perguruan tinggi yang berbasis bahasa Arab. Membantu kita kaum muslimin dan muslimat dengan latar belakang demikian, untuk apa? Ketika membaca Al-Quran, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Demikian juga ketika mendengarkan orang membaca Al-Quran baik di dalam sholat maupun di luar sholat, kita bisa dengan lebih mudah, lebih cepat untuk memahaminya. Ini metode sekejap diciptakan demikian. Sehingga Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan ini kita yang tidak memiliki background, latar belakang seperti dua ini, insya Allah jangan khawatir, jangan putus asa, insya Allah metode ini dibuat memang untuk kita yang latar belakang demikian. Namun demikian, bagi kita yang mungkin pernah
atau sudah pernah memiliki latar belakang belajar bahasa Arab, entah di pesantren atau di perguruan tinggi, maka mohon bersabar untuk mengikuti pelatihan ini. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, metode ini disusun oleh Ustadz Nur Ihsan Muhammad Idris. Beliau senior kami di Universitas Islam Madinah. Latar belakang beliau dari pesantren Darun Najah, Jakarta, kemudian melanjutkan ke Universitas Islam Madinah. Kemudian beliau menemukan atau menyusun metode sekejap faham Al-Quran ini keseharian aktivitas beliau di MUI, Majelis Ulama Pusat, di bagian dakwah atau komisi dakwah. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menyemangati supaya suasana meeting kita, pelatihan kita ini bergairah, bersemangat, kita siapkan yel-yelnya, ya, semboyannya nanti tolong untuk sama-sama diucapkan, sama-sama disampaikan supaya kita bisa lebih semangat, lebih hidup acara kita. Jadi nanti kalau saya sampaikan faham Al-Quran, mohon dilihat ini aba-abanya, faham Al-Quran, maka silakan ibu-ibu, bapak-bapak untuk menjawab dengan mengatakan mudah insya Allah. Sambil biar lebih semangat lagi, bila perlu dikepalkan tangannya. Saya kasih aba-aba umpamanya faham Al-Quran, tolong dijawab mudah insya Allah. Ya, biar semangat, biar gairah ya. Baik, kita coba, bisa kita coba Bapak Ibu? Gimana, bisa kita coba? Bisa. Ya, Bisa. kita coba ya. Bismillah ya. Prasangka pikiran yang ada pada hambaku. Kalau hambaku itu pesimis, maka Allah pun akan perturutkan jadi pesimis. Kalau hambaku itu optimis, mantap, yakin, maka Allah pun akan perturutkan menjadi mantap dan yakin. Demikian juga kalau kita yakin, optimis bahwa Al-Quran itu mudah kita pelajari, harapannya mudah-mudahan insya Allah, Allah pun akan jadikan kita mudah untuk faham Al-Quran. Faham Al-Quran? Insya Allah. Mudah insya Allah. Ya, fokusnya agak kurang ya Bapak Ibu. Baik, kita akan mulai pertama pelatihan ini dengan satu pertanyaan. Pertanyaan pertama Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Qur'an ini, kitab suci ini yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam surat Al-Kahfi tadi di awal muqaddimah kita sampaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab Al-Qur'an yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Pertanyaannya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, seberapa yakinkah kita bahwa Al-Qur'an itu adalah sebagai hidayah, petunjuk untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat? Seberapa yakin Bapak Ibu? Seberapa yakin? Atau kita bantu saja ya, kita bantu. Kira-kira kita yakin tidak? Tidak yakin? Yakin. Yakin. Yakin, Ustaz. Allah, tidak ada di antara kita yang tidak yakin bahwa Al-Quran sebagai hidayah. Sebab kalau yang tidak yakin ini, pasti ini orang kafir, orang yang tidak beriman. Lalu apakah kita termasuk orang yang kurang yakin? Insya Allah tidak juga.
Tidak. Orang yang yakin ini masuk kategori orang yang lemah imannya. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang dikuatkan imannya. Lalu yang ketiga, kita yakin. Insya Allah kita yakin. Tapi insya Allah kita masuk ke golongan yang keempat, sangat yakin bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk atau hidayah untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Kita ingat Bapak Ibu, ayat kedua surat Al-Baqarah berbunyi apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Kata Allah la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Bahwa Al-Qur'an itu, nih ayat kedua surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya sebagai hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, baik di dunia maupun di akhirat. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dengan pertanyaan kedua. Kalau kita yakin Al-Qur'an sebagai hidayah, maka Al-Quran sebagai hidayah bagi kita kalau kita mampu memahami kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Lalu pertanyaannya adalah seberapa pahamkah kita terhadap Al-Quran? Silakan Bapak Ibu dijawab. Seberapa pahamkah Anda paham terhadap Al-Quran? 70%? 80%? Atau ada yang 90%? Membaca bisa tapi pahamnya belum. Membaca bisa tapi paham belum Bu ya? Sama ya? Insya Allah. Sedikit-sedikit pahamnya. Sedikit-sedikit Bu ya. Atau kita bantu. Sangat paham. Ada di antara kita yang sangat paham Al-Quran? Belum Ustaz. Belum ya. Kalau sangat paham ini luar biasa. Ini dia orang Arab. Berarti dia paham tafsir Al-Quran, dia paham tentang kaidah-kaidah bahasa Arab. Kita mungkin belum ya. Kalau sangat paham ini mungkin 90% ya dia paham Al-Quran. Atau kita masuk yang kategori paham? 70%, 60%. Wah, terlalu ini ya. Mungkin kita masuk kepada kurang paham. Ya. Paham ya? Ya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita termasuk kelompok yang ketiga kurang paham Al-Qur'an, ya, kurang paham Al-Qur'an, ya. Kira-kira apa yang menyebabkan kita itu tidak paham Al-Qur'an? Atau kurang paham Al-Qur'an? Karena Tidak bahasa Arab Ustaz. translitnya, Tidak terjemahannya bahasa Arab dan kosakatanya kurang. Kita Sudah mencoba untuk Al-Qur'anku yang Masterpiece Platinum Edition, tapi kan ingin memperdalam juga. Memperdalam. Ya. Ya. Kita kurang paham Al-Quran, padahal Bapak Ibu coba. Kita sudah berislam, menjadi seorang Muslim dan Muslimah sudah berapa tahun? Nah, sudah seumur hidup Ustaz. Ibu Siti Sudah 55 tahun. Sudah 55 tahun Bu ya. Usia saya 54 lebih. Sebanyak usia kita berarti segitulah kita sebagai seorang Muslim dan Muslimah. Berarti kita sudah lama. Sementara kita di dalam sholat sering membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran. Berarti cukup lama, sekian banyak kita berkaitan dengan bacaan Al-Quran, tetapi kita tidak paham dengan Al-Quran. Nah, kira-kira alasan-alasan ini cukupkah, bolehkah kita jadikan alasan bahwa kita memang tidak bisa atau tidak mungkin paham Al-Quran? Umpamanya kita alasan, saya kan orang Indonesia. Ya. Saya kan orang Indonesia, bukan orang Arab. Berarti memang saya nggak mungkin paham Al-Quran. Ada lagi mungkin yang beralasan, saya dulu sekolahnya sekolah umum. Dari TK, TK umum, SD, SD umum, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Yang jelas sekolah saya latar belakangnya umum. Saya nggak pernah pesantren. Ada lagi mungkin yang beralasan, saya sampai kuliah pun, kuliah itu perguruan tinggi umum, tidak perguruan tinggi yang berbasis
bahasa Arab atau ke Timur Tengah. Atau kalau beralasan profesi, saya kan profesinya pengusaha, karyawan, birokrat, ya, pejabat. Saya kan bukan ustadz. Kira-kira Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, cukupkah atau dibenarkanlahkah kita beralasan dengan contoh-contoh alasan tadi untuk mengatakan bahwa kita memang nggak bisa paham Al-Quran? Nggak mungkin paham Al-Quran. Ya, bisa dibenarkan nggak? Ya, kita membaca mengaji dari kecil, sekolahnya umum. Jadi kalau artinya kan belajarnya dari sekolah ya. Jadi tentang apa ya, translate-nya kita berusaha untuk baca sih, dan juga ngaji juga, alhamdulillah. Tapi kepengen memperdalam di sini supaya tajwidnya juga sudah, insya Allah ya, kita Baik, cuman Bapak Ibu. Ya, terjemahannya. kita lanjutkan. Jadi semua itu alasan-alasan tadi tidak bisa untuk kita jadikan alasan bahwa kita tidak bisa atau tidak paham Al-Quran. Sebab apa Bapak Ibu? Di dalam Al-Quran sering kita baca berulang-ulang, bahkan sampai ratusan kali kita selalu membaca ayat ini, membaca kalimat ini, baik di dalam Al-Quran, di dalam sholat, di luar sholat. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya Bismillahirrahmanirrahim? Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini tidak berbahasa menurut daerah suku ras tertentu, tetapi Allah turunkan Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa Al-Qur'an, yaitu bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran itu dengan menggunakan bahasa Arab. Agar apa? La'allakum ta'qilun, agar kamu memahami. Berarti Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, diturunkannya Al-Quran berbahasa Arab sesungguhnya salah satu bentuk kasih dan sayang Allah kepada kita, sehingga walaupun kita orang Indonesia, walaupun suku kita suku Minang, suku kita suku Jawa, suku kita suku yang lain, tetapi karena Al-Quran diturunkan berbahasa Arab, maka Al-Quran itu bisa difahami oleh semua suku, semua orang dengan berbagai macam bahasa. Ini tanda kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, kepada kita kaum muslimin umat Islam. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau memang Al-Qur'an itu diturunkan berbahasa Arab agar bisa dipahami oleh semua orang, lalu kita percaya nggak? Kita yakin nggak? Tentu kita percaya, kita yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an itu pasti bisa mudah untuk kita pahami. Maka ini akan kita tunjukkan Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada 3 alasan. Bisa ditambah alasan yang lain, tapi minimal 3 alasan bahwa Al-Qur'an itu mudah untuk kita pahami. Alasan pertama, Al-Quran itu insya Allah mudah kita pahami karena Allah sudah menjamin. Di dalam Al-Quran surat Al-Qamar, Allah menyatakan, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Diartikannya, dan sungguh-sungguh nanti kita akan belajar wa laqad, ada wa, ada la, ada qad. Nanti kita dalam metode akan belajar tentang arti dari potongan setiap kata, bahkan setiap huruf ini. Dan sungguh-sungguh kata Allah, kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari atau untuk menjadi pelajaran. Bahkan dalam ayat ini Allah justru sebaliknya bertanya fahal mim
sampai 4 kali. Ada dalam ada dalam ayat ke-17, ada dalam ayat ke-23, ada dalam ayat ke-33 dan ada dalam ayat ke-40. Di dalam satu surat Allah ulang sampai 4 kali. Allah ulang sampai 4 kali untuk menunjukkan bahwa Allah menjamin. Berarti kalau Allah sudah menjamin, kira-kira kita perlu ragu nggak Bapak Ibu? Perlu ragu nggak Bapak Ibu? Tidak ragu. Ragu. Allah mengatakan waman ahsanu minallahi haditsa waman asdaqu minallahi qila. Siapa yang paling benar perkataannya selain Allah? Tentu tidak ada. Berarti kalau Allah telah menjamin, pasti benar. Berarti kita harus yakin, alasan Al-Quran itu mudah kita pahami. Pertama, dijamin oleh Allah, mudah untuk dipelajari. Yang kedua alasannya Bapak Ibu, banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran itu, satu ayat berulang-ulang. Artinya apa? Kalau satu ayat itu kita tahu artinya, berarti sekian banyak dia berulang, kita juga akan tahu artinya. Contoh nih, ini dalam surat apa nih Bapak Ibu? Rahman. Rabbikuma tukadziban. Apa terjemahannya, Bapak Ibu? Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Coba Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman diulang sampai 31 kali. Nih, diulang sebanyak 31 kali. Bayangkan dalam satu surat ini. Satu surat isi ayatnya ada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti juga kita akan temukan, kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'an, akan kita temukan ada ayat-ayat yang oleh Allah diulang, kadang diulang 4 kali, kadang oleh Allah diulang 2 kali, kadang diulang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 7 kali. Dan yang terbanyak ini fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban sampai 31 kali. Baik, ini alasan yang kedua Bapak Ibu. Jadi pertama tadi Al-Quran mudah menurut Allah, dijamin oleh Allah. Yang kedua, banyak ayat yang berulang. Kemudian yang ketiga, di samping ayatnya ternyata banyak kata-kata di dalam Al-Quran itu yang serupa dan sering berulang. Dari sisi katanya, kalau tadi dari sisi ayat ya. Tapi kalau ini yang ketiga alasannya, dari sisi kata-katanya itu banyak yang serupa dan itu berulang-ulang. Ya, berulang-ulang. Nah, maka dari meneliti dari sisi banyaknya ayat yang berulang, banyaknya kata yang berulang, maka terinspirasilah metode sekejap ini. Ternyata sesungguhnya Al-Quran yang 30 juz, yang 114 surat Al-Quran yang begitu tebal itu, ternyata kalau kita bisa bedah, kalau kita bisa pilih-pilih, kalau kita bisa bagi-bagi, maka sesungguhnya Al-Quran itu sangat mudah untuk difahami. Nah, maka nanti
Yang akan kita banyak temukan dalam metode sekejap adalah seperti itu, pengulangan itu. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ulang lagi supaya semangat. Paham Al-Qur'an? Insyaallah paham. Mudah Mudah insya Allah. Mudah insyaallah. Insya Allah. Baik, kalau sudah yakin, sudah mantap, alasannya juga sudah cukup tadi, bahwa Al-Quran itu mudah. Sekarang apa action kita berikutnya? Yang bantu ditolong oleh Allah, maka tidak akan pernah terjadi dan bisa. Bukannya kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Maka apa doanya? Doa kita ingin belajar sebagaimana yang Allah ajarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran, yaitu doa Rabbi zidni ilma. Ayo sama-sama kita ucapkan, Bapak Ibu, silakan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tambahkanlah aku ilmu. Ini doa yang Allah ajarkan kepada Rasulullah, dan tentunya juga doa yang diajarkan untuk kita. Pertama doa. Jangan lupa setiap kita akan belajar, setiap kita akan mempelajari Al-Quran, jangan lupa diawali dengan berdoa, memohon kepada Allah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, action kita berikutnya yang kedua, fokus. Ya, fokus. Bagaimana yang dimaksud dengan fokus ini? Apakah Bapak Ibu kemudian yang punya aktivitas kesibukan yang sudah terjadwal, sudah rutin, ditinggalkan semua aktivitas itu karena untuk belajar memahami Al-Quran ini? Yang ibu-ibu yang umpamanya kesehariannya di kantor, bapak-bapak juga demikian, kemudian dengan bahasa fokus ini kemudian ditinggalkan. Ibu-ibu yang punya pekerjaan rumah tangga seperti itu. Bukan itu maksudnya. Yang kita maksud fokus itu, Bapak Ibu, dalam seminggu tolong kita sisihkan satu hari. Entah hari Sabtu seperti hari ini, atau hari Minggu, atau hari yang lain. Satu minggu fokus, kita sisihkan satu hari. Satu hari itu juga tidak 24 jam kita habiskan, kita sisihkan 2 jam saja. Hari seperti hari ini, hari Sabtu, kita sisihkan 2 jam. Fokus kita gunakan untuk belajar memahami Al-Quran. Insya Allah, dengan fokus tadi rutin setiap minggu 2 jam, setiap minggu 2 jam, insya Allah dalam beberapa kali pertemuan kita akan bisa dimudahkan oleh Allah untuk memahami Al-Quran. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu, sudah berdoa, sudah fokus, yang tidak kalah pentingnya yang ketiga, gunakan metode yang tepat. Gunakan metode yang tepat. Sebab apa? Terkadang metode, cara itu sangat berpengaruh menentukan hasil. Nah, maka ini kalau boleh kita ilustrasikan ya, kita gambarkan kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita ini mau, katakan kita domisili di Jakarta, kita mau ke mana nih? Ke Jawa Timur, ke Surabaya, atau ke Jawa Tengah, ke Solo seumpamanya. Dari Jakarta ke Jawa Tengah, transportasi yang kita gunakan, kalau menggunakan kendaraan seperti ini, kira-kira butuh berapa jam sampai ke lokasi? Ya, sekarang sudah ada tol ya. Dulu sebelum ada tol, tentu berapa, Bu? 10 jam. Nah, 10 jam. Pokoknya belasan jam lah ya. Tapi coba bandingkan. Kalau moda transportasi yang kita gunakan, bukan mobil roda 4 seperti ini, tapi kita menggunakan yang ini. Lebih cepat enggak, Bapak Ibu? Akan lebih cepat lagi. Ya. Yang tadinya puluhan jam, yang tadinya belasan jam, bisa akan terpangkas, bisa akan lebih cepat. 6 jam. Ya. 6 jam. 6 jam, 7 jam ya. Ada waktu terkurangi, ada waktu yang bisa
bisa kita manfaatkan. Tapi coba bayangkan kalau dengan ini akan lebih cepat lagi. Akan lebih cepat lagi. Berapa? 1 jam. Paling 1 jam. Paling 1 jam. Coba berapa keuntungan yang bisa kita dapatkan dari sisi waktu untuk kita manfaatkan yang lain? Sangat banyak. Coba bayangkan Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, belajar memahami Al-Qur'an ini kalau kita mau menggunakan cara tradisional berarti belajar dari dasar, kita mondok coba. Mondok sekolah pesantren Bapak. Itu butuh berapa lama? Butuh minimal 4 tahun, minimal 5 tahun. Kan nggak mungkin seusia kita harus kembali mondok ya. Aktivitas kita, kesibukan kita sudah berbeda. Oh bisa Ustadz, bisa dengan cara yang lain. Pesantren juga, apa? Pesantren kilat. Nah, pesantren kilat paling apa Bapak Ibu? Paling cuma tahu 1-2 seharinya. Ya, itu 3 hari paling kan gitu. Jadi cara itu menentukan, cara itu sangat berpengaruh kepada hasil. Maka di samping kita berdoa, di samping kita juga kemudian fokus, jangan lupa pilih, cari, tentukan metode yang tepat sehingga bisa cepat, bisa maksimal hasilnya dapatnya. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah metode sekejap ini adalah metode yang tepat untuk kita belajar memahami Al-Quran dalam waktu yang sangat singkat, dalam waktu yang cepat, tidak harus bertahun-tahun, tidak harus sampai kemudian puluhan tahun, tapi cukup hanya dengan beberapa kali pertemuan. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, makin yakin, makin mantap kan? Sebelum itu kita ulang lagi, paham Al-Quran? Mudah insya Allah. Mudah insya Allah. Insya Allah. Al-Quran mudah. Insya Allah. Mudah. Baik. Amin. Paham Al-Quran mudah, insya Allah. Baik. Sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu, kita ingin coba menguji, merenungkan bacaan imam nih, bacaan الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita membayangkan seandainya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berangkat ke tanah suci, umroh atau haji. Kita berada dalam barisan jamaah tadi sholat sambil merenungkan betapa nikmatnya, betapa khusyuknya kita sholat. Padahal kalau boleh bertanya Bapak Ibu, yang tadi dibaca imam itu kita paham enggak artinya? Paham nggak kita artinya Bapak Ibu? Tidak. Nggak paham Ustadz. Nggak paham kan? Tapi gimana? Kita merasakan nikmat enggak? Bisa menghayati enggak? Menghayati. Apalagi kalau kita
Apalagi kalau kita mendengarkan tadi tahu artinya, akan lebih apa? Lebih khusyuk lagi, lebih nikmat lagi. Nah, kita contohkan yang lain, Bapak Ibu. Kita lanjutkan nih, berikutnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal layli idha yasr hal fi dhalika qasamun lidhi hijr ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bacaan kedua ini adalah bacaannya Syekh Hani Ar-Rifai. Disertakan di bawahnya kan ada terjemahannya ya. Di samping suara beliau begitu indah, begitu merdu, ditambah lagi kemudian kita tahu artinya, akan semakin apalagi semakin nikmat, semakin khusyuk kita membaca Al-Quran. Bahkan sampai nangis kan. Syekh Hani Ar-Rifai ini sampai nangis, Bapak. Nangis itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan bisa menjadi penyebab kita akan dihindarkan oleh Allah dari api neraka. Ainani, ainani la tamassuhuma annar. Ada dua mata kata Rasulullah tidak akan disentuh oleh api neraka. Pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Jadi ketika sholat, baca Al-Quran, meneteskan air mata, menangis, itu bisa menyebabkan kelak di yaumil qiyamah Allah akan haramkan kita untuk disentuh oleh api neraka. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk bisa meresapi, menghayati, merenungkan bacaan Al-Quran yang kita baca maupun orang lain baca, maka metode sekejap ini ya, membantu kita untuk mempelajari itu semua. Baik, kita akan mulai ya ke depan mulai akan membahas tentang metode sekejap. Jadi sekejap itu Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala adalah singkatan. Singkatan sekaligus disitulah keunggulan metode sekejap ini. Sekejap. Singkatan dari se-nya itu singkatan dari sistematis. Jadi metode ini disusun secara sistematis dari yang paling mudah terus bertahap, agak sulit, mudah-mudahan tidak sampai sulit sekali. Tapi sistematis dari yang paling mudah dulu diawali.
Karena kita tidak bisa membayangkan bagaimana cara memahami, menerjemahkan Al-Quran dengan jumlah ayat yang sekian banyak. Sekejap disusun secara sistematis mulai dari yang paling mudah. Jadi sekejap itu senya sistematis. Yang kedua, ke-nya itu kerap. Apa arti kerap, Bapak Ibu? Sering. Nanti kita akan temukan ternyata dan akan belajar ada pola-pola kata, ada pola yang itu ternyata sering banyak kita temukan berulang-ulang di dalam Al-Quran dan nanti akan ditunjukkan melalui metode ini. Ke-nya kerap. Sedangkan jabnya seperti ilustrasi tadi kita melakukan menuju satu tempat menggunakan pesawat, jabnya itu jalan pintas. Berarti kalau jalan pintas insya Allah cepat. Insya Allah cepat. Cepat faham Al-Quran, cepat proses belajarnya. Bagaimana cepat itu? Hanya dengan 20 kali pertemuan. Setiap pertemuan butuh waktu 2 jam. Insya Allah kita akan bisa belajar menerjemahkan, memahami Al-Quran juz pertama dari surat Al-Baqarah. Jadi juz pertama surat Al-Baqarah itu kita belajar butuh waktu 20 kali pertemuan. Setiap kali pertemuan butuh waktu 2 jam. Ya, butuh waktu 2 jam. Bagaimana dengan juz-juz yang lain? Kan 30 juz. Insya Allah dengan bermodal juz pertama, juz kedua, juz ketiga, dan seterusnya itu akan sangat terbantu. Sudah punya modal yang besar, modal yang banyak. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, metode ini juga alhamdulillah sudah dapat banyak penghargaan, sertifikat, karena ini metode sudah diujikan, sudah diterapkan bukan hanya di Indonesia, di Malaysia. Ini contohnya ini sertifikat penghargaan dari Universitas Malaya di Malaysia. Di Malaysia, di Singapura, di Brunei, di negara-negara Asia sudah diujikan, sudah pernah dipraktekkan pelatihan ini. Maka ini bukan hanya di Indonesia, sudah pernah teruji di negara-negara Asia. Baik, kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini metode sekejap ini memang dia untuk bisa lancar, untuk bisa mudahnya dia dibantu dengan yang dinamakan dengan mushaf sekejap. Sekejap mushaf faham dan hafalan Al-Quran. Jadi memang Ustadz Nur Ihsan tadi yang penemu metode ini juga beliau menciptakan satu mushaf disebut dengan mushaf sekejap. Pertama untuk paham dulu, kalau sudah paham biasanya untuk dihafal itu mudah. Karena berdasarkan pengalaman, biasanya kita yang usianya itu di atas 25 tahun, untuk menghafal Al-Quran, kalau kita ingin hafal Al-Quran biasanya akan sangat terbantu kalau kita paham arti dan maknanya. Maka mushaf ini di samping untuk paham juga sebenarnya juga bisa untuk mushaf hafalan. Ini. Tetapi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ternyata belum punya mushafnya, kita tidak usah khawatir karena juga ada buku panduannya yang lain. Buku panduan yang lain tuh ada namanya buku Sekejap Faham Al-Quran. Ini buku teorinya, pelatihannya yang berwarna merah ini, ya. Yang berwarna merah, saya contohkan. Jadi bisa dibantu dengan seperti ini, buku sekejap namanya, buku Sekejap Faham Al-Quran berwarna merah. Di sini nanti di halaman terakhir itu sudah dicantumkan satu juz pertama surat Al-Baqarah. Ini merupakan bagian dari mushaf ini, mushaf sekejap ini.
diambil dari mushaf ini, juz pertamanya saja dicantumkan di sini di buku yang berwarna merah ini. Buku warna merah namanya buku Sekejap Paham Al-Quran. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang berwarna hitam ini adalah kamusnya. Dia insya Allah sangat tipis, ya, sangat tipis. Namanya Kamus Al-Quran Sekejap, untuk belajar paham Al-Quran metode sekejap ini. Dan nanti ada satu lagi diambilkan dari sini, namanya kertas ajaib. Kertas ajaib itu satu kertas dipisahkan dari buku yang berwarna merah ini, diberi nama dengan kertas ajaib. Hanya satu kertas, 2 halaman, ini nanti akan kita hafal. Jadi ini untuk apa? Untuk membantu pelatihan kita, ada dibantu dengan buku sekejap, kamus sekejap, dan nanti kertas ajaib. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh isi dari mushaf sekejap. Jadi mushaf yang tadi nih, yang warna hijau, isinya itu contohnya seperti ini nih. Sekarang kalau saya tanya ya, Bapak Ibu, ada yang unik nggak dari mushaf ini? Banyak yang nggak menghidupkan ini ya, nggak menghidupkan video. Uniknya penulisannya dengan berbagai warna. Dengan apa, Bu? Unik, Ustadz. Penulisan hurufnya dengan berbagai warna. Dengan warna-warna ya. Pertama dengan warna-warna. Terus yang lain apa, Bapak Ibu? Unik yang lain? Mengelompokkan kata-kata. Kata yang berbeda dibedakan warnanya. Ya, Ada garis-garisnya. Garis. ada garisnya. Garis bawahnya ya. Pertama warna-warna, ada warna hijau, ada warna merah, ada warna biru, ada warna hitam. Yang kedua yang unik, dia ada garis bawahnya. Yang ketiga apa lagi? Ada angkanya di sisi kanan kiri atas. Ada angkanya, iya. Kanan kiri bawah. Ini yang unik dari mushaf sekejap. Tanda warna ini, garis ini, dan angka-angka ini tentu itu menjadi rumus kita nanti dalam belajar memahami Al-Quran metode sekejap. Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari warna-warna ini, garis-garis ini, dan angka-angka ini, maka metode sekejap membagi Al-Quran dari sisi terjemahannya itu dibagi menjadi 3. Pertama, dilihat dari sisi pola warna. Warnanya tadi ada berapa, Bapak Ibu? Ada 4. Hijau, merah, hitam, dan biru. Yang kedua, dibagi berdasarkan pola garis. Nih, tadi kan ada garisnya nih. Nanti juga ada garis yang warna hijau, ada garis yang warna hijau, ada garis warna biru, ada garis warna merah, ada 2 garis. Ya. Adalah pola angka. Mana pola angka itu? Pola angka itu lihat di sini, ada yang di atas kanan kiri, ada yang di bawah kanan kiri. Pola angka, pola warna, pola garis, dan pola angka. Tapi Bapak Ibu rahmati Allah SWT, untuk kali ini pertemuan kita hanya kita akan membahas pola warna saja. Sesi 1 yaitu pola warna saja. Pola garis, pola angka tidak akan kita bahas karena kita akan membahas ini. Pola warna saja. Baik, kita akan mulai. Jadi kita akan mulai ya. Dari pola warna. Sesi pertama kita akan mulai dari pola warna. Al-Quran itu terdiri dari 30 juz. Kalau surat berapa Bapak Ibu tadi? Kalau surat ada berapa? 114.
114 surat. Kalau jumlah ayat 220. berapa jumlah ayatnya? Jumlah ayatnya itu ada 6.236 ayat. 6.236. Berarti sangat banyak ya. Lah ini kalau kata berapa? Ayat saja 6.200, kalau dihitung dari sisi kata berapa jumlahnya? Sangat banyak. Berapa banyaknya? Banyaknya 77.439 kata. 77.439 kata. 77.000 ini yang akan kita pelajari. Kalau dihafal, kira-kira sanggup nggak Bapak Ibu? Kalau kita hafal, sanggup nggak? Enggak, kalau hafal semua sih enggak. Kalau dihafal, otomatis kita nggak akan sanggup ya. Terlalu banyak. Terlalu banyak 77.000. Ya. Ternyata dengan pembagian tadi 77.439 ini akan sangat simpel, akan kita bagi, akan kita pisah-pisahkan dan akan sangat mudah kita mempelajarinya. Ya. Baik. Jadi kalau kita simpulkan kayak gini, pola warna ada warna hijau, ada warna merah, ada warna biru, ada warna hitam. Kita akan mulai satu persatu warna ini. Mulai dari warna hijau. Baik, sekarang coba silakan dilihat warna apa nih Bapak Ibu? Biru. Warna biru, warna biru. Ini warna biru. Warna hijau. Hijau. Hijau muda, hijau tua. Warna Hijau. sawah. Ya. Warna hijau, Ustaz. Hijau. Warna hijau ini di kita di Indonesia sangat banyak ya. Dari Sabang sampai Merauke banyak sekali kita dapatkan warna hijau. Nah, warna hijau ini dijadikan warna di dalam mushaf sekejap untuk menunjukkan apa warna hijau ini. Warna hijau itu adalah untuk menandakan kata-kata di dalam Al-Quran yang dia secara arti sama dengan bahasa Indonesia. Dan jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya sangat banyak. Makanya kalau nanti di dalam mushaf sekejap kita temukan kata yang berwarna hijau, maka kita langsung katakan Indonesia banget. Indonesia banget. Kenapa kita katakan Indonesia banget? Karena tidak perlu kita susah-susah memikirkan mencari apa artinya, karena artinya sama dengan bahasa Indonesia. Menemukan kata berwarna hijau, terjemahannya artinya sama seperti bahasa Indonesia. Tidak usah kita memikirkan mencari-cari artinya. Cukup Indonesia. Contohnya. Nah, contohnya nih. Contohnya. Bu, siapa nih? Ini banyak yang nggak ngidupkan video. Coba kalau ngidupkan video nanti kan enak kita. Silakan coba dihidupkan biar nanti ditanya ini. Biar hidup suasana grupnya, suasana Zoom-nya. Coba. Moodnya dibuka. Nah, coba silakan. Ya, tadi komunikasinya dengan satu saja. Kita coba ya. Sudah dihidupkan belum nih? Masih banyak yang belum hidupkan. Sholat. Ya, kita coba tanya Bu Misrawati nih. Siap ya? Ada berapa kata yang berwarna hijau di dalam slide ini, Bapak Ibu? Ibu, Bu Misrawati ya, silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5, Ustaz. 6 ya. 6. Ya. Kalau kita bertemu dengan kata dalam Al-Quran
yang berwarna hijau dan itu sangat banyak jumlahnya, maka langsung kita katakan Indonesia banget. Kenapa Indonesia banget? Artinya Sudah tahu sama. artinya. Coba kalau Allah kita terjemahkan apa, Bu Misrawati tadi? Ya Allah. Allah juga. Alif Allah. Lam Mim. Alif lam. Alif. Alif lam mim. Ya Allah yang tahu. Juga. Alif Lam Mim ini kalau tidak salah sampai 7 kali di dalam Al-Quran itu Allah ulang, selalu ada di awal ayat, ada di awal surat. Ini terjemahannya oleh para ahli tafsir dikatakan hanya Allah yang tahu, karena hanya Allah yang tahu maka kitab. Kitab bahasa Indonesia, kitab ya kitab. Kitab Al-Quran, kitab pun. Ya, kita lanjutkan. Sudah ya. Siapa lagi nih? Khoib. Pak Baik. Zen, Pak Zen nih, Pak Zen. Bisa dihidupkan Pak ya? Ada Pak ya? Ya. Goib, artinya apa goib Pak? Goib ya goib juga. Goib artinya apa? Sesuatu jelas. yang tidak bisa Ya, lihat. goib ya goib. Terus kalau sampai ini lagi, itu lagi ini. Sholat. Sholat. Yo Indonesia banget, banget. ya Iya. Indonesia banget. Mana lagi nih? Siapa? Nggak ada orangnya nih. Akhirat, akhirat apa artinya akhirah? Akhirat. 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 Ya, akhirat. Allah artinya Allah, alif lam mim artinya alif lam mim, alkitab artinya kitab, gaib artinya gaib, sholat artinya sholat, akhirah artinya akhirat. Akhirat. Yang warna hijau. Perlu mikir nggak Bapak Ibu? Perlu mikir nggak nih? Enggak. Kan nggak perlu mikir. Indonesia Udah banget. bahasa ya. Indonesia. Udah Udah bahasa tahu. Indonesia. Nanti di halaman-halaman berikutnya, di juz-juz berikutnya, juga kalau kita temukan kata diwarnai dengan warna hijau, maka itu Indonesia banget, artinya sama seperti bahasa Indonesia, nggak perlu mikir. Adil, terjemahnya apa Bu? Ya adil. Adil. Sabar artinya? Sabar. Iman artinya? Iman, kan gitu. Nah, Hasad artinya? Hasad. Nah, hasad. contoh kata-kata seperti itu sangat banyak di dalam Al-Quran, Indonesia banget. Nah, berarti kalau kita sudah paham warna hijau ini, berarti sesungguhnya sudah punya modal yang besar, yang banyak kita untuk bisa paham Al-Quran. Coba bayangkan, kalau di juz pertama, kata dalam Al-Quran juz pertama itu 3.583, ternyata kata yang diwarnai hijau itu ada 308 kata. Itu banyak. Nggak perlu 1 jam, 2 jam, nggak perlu sebulan, 2 bulan, ngapalkan, menerjemahkan kata per kata, cukup diwarnai hijau saja. 10,5% dalam juz pertama kita sudah tahu artinya. Asal bertemu dengan warna hijau, maka artinya Indonesia banget. 10%. Baik. Faham Al-Quran? Mudah insya Allah. Mudah insya Allah. Faham Al-Quran, mudah insya Allah. Baik. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini warna hijau. Sekarang kita akan coba lanjutkan dengan warna yang kedua. Warna hijau sudah lewat. Sekarang warna yang kedua warna apa? Merah. Merah seperti
seperti warna ini. Warna apa ini Bapak Ibu? Merah. Merah. Warna sel ini sel Darah merah. sel darah merah. Banyak nggak di tubuh kita ini Bapak Ibu? Banyak. Banyak Ini sekali. sangat banyak jumlahnya. Di setiap bagian tubuh kita ada namanya darah ya. Berarti juga nanti di dalam mushaf sekejap, metode sekejap ini, di dalam mushaf sekejap itu juga akan kita temukan banyak kata yang diwarnai dengan warna merah. Apa maksud warna merah? Warna merah itu adalah kata-kata dalam Al-Quran yang banyak berulang. Kalau diringkas, kalau dikumpulkan, dirapikan, sebenarnya sedikit dia. Tapi dia banyak berulang sehingga seperti kesannya tuh banyak dalam Al-Quran. Padahal Warna merah kok banyak berulang-ulang. Makanya kalau kita bertemu yang berwarna merah, kita katakan banyak banget. Banget. Kalau yang warna hijau tadi apa? Indonesia. Banget. Indonesia Kalau banget. yang warna merah banyak Banyak banget. Nah, contohnya nih Bapak Ibu, kita contohkan. Gantian nih, mana yang lain nih? Coba. Yo, yang lain. Dalika. Pak Agus Salim. Pak Agus Salim, tolong dihidupkan mic-nya. Di slide ini yang warna merah banyak nggak? Banyak Ustaz. Banyak banget. Banget. Bilangnya banyak, Pak. Hampir tiap baris ada warna merahnya. Iya. Setiap baris ada warna merahnya lebih dari 1, lebih dari 2. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Sangat, Pak. 19. Tapi kalau disimpelkan, dirapikan lagi, yang banyak ini sebenarnya sangat dikit. Seperti apa? Seperti bi aja berapa kali berulang? Bi Dalika. ayat ketiga. Bi ada di ayat keempat. Sudah 2 kali. Wa ada berapa kali? Wa ada di ayat ketiga. Ada wa di ayat keempat sampai 2 kali. Iya. Ada lagi ayat yang wa. Nah ini kata-kata dalam Al-Quran yang banyak berulang diberi tanda warna merah. Maka kita katakan banyak banget. Banyak banget. Yang banyak banget berulang ini, banyaknya itu maksudnya berulangnya, bukan Kata jumlahnya. depan ya. Iya, mirip kata depan, Bu. Jadi yang banyak itu maksudnya berulangnya, bukan jumlahnya. Kalau jumlahnya sedikit, karena kalau jumlahnya ternyata dikumpulkan hanya 100 kata. 100 kata cuman ini Lena. 100 kata nih warna merah tuh. Aduh, tapi ini banyak banget berulang. Nah, cuma 100 kata dikumpulkan di dalam sebuah kertas. Kita namakan dengan kertas ajaib. Ada 2 halaman atau 1 kertas, kita katakan dengan kertas ajaib. Inilah yang nanti akan kita hafal. Nih, kertas ajaibnya seperti ini, Bapak Ibu. Oh ya, kertas ajaibnya seperti Ajaibnya. Ini halaman pertamanya. kita Nanti itu ini. halaman keduanya. Ini kertas ajaibnya. Baik. Ini yang halaman keduanya. Jadi ada 2 Kertas halaman. ajaib. Kertas kita sebut dengan kertas ajaib. Ini untuk kita hafalkan karena nanti kita membaca Al-Quran, terutama di kertas di mushaf sekejap akan kita temukan kata-kata ini berulang di dalam Al-Quran sangat banyak. Berarti yang dihafalkan ini ya Ustadz ya. Yang dihafalkan ini 100 kata. Nggak usah khawatir, nanti dihafalkannya dengan disenandungkan atau dilagukan. Langsung dibacakan. Ya, disenandungkan atau diinikan. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ini 100 ini kita ada dalam kertas ajaib. Kertas ajaib. Leksikon. Kalau yang warna hijau Indonesia banget sudah kita pahami, nggak perlu mikir karena Indonesia banget.
kemudian ditambah lagi kita bisa kuasai, bisa hafalkan 100 kata yang warna merah yang banyak banget itu, maka kita telah menguasai sebanyak 60%. Alhamdulillah. Kenapa kok bisa 60%? Ya tadi, yang hijau juga banyak jumlahnya, nggak perlu mikir. Yang merah berulang-ulang sangat banyak padahal cuma 100 kata. Kita kuasai dua warna ini, maka sama saja kita telah menguasai 60% kata-kata dalam Al-Quran. Juz 1 berarti kita telah menguasai dalam juz 1 60%. Jadi rinciannya seperti ini, Bapak. Contoh, juz 1 ada 3.583 kata. Ditandai warna hijau 378, 10,5%. Ditandai warna merah ada 2.008 kata, sekitar 56%. Di total 66,5%. Mudah nggak kalau gitu? 33,5%. Kalau begitu mudah tidak Al-Quran, Bapak Ibu? Mudah tidak Al-Quran? Mudah banget. Allah mudah. Mudah. Allah. Nah, baik. Yang tadi Insya kertas Allah, ajaib mudah, ini, kertas ajaib ini kita akan hafalkan baris pertama dulu. Baris pertamanya dulu. Ini, yang baris pertama nomor 1 nih. Nomor 1 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kata di baris pertama akan kita hafalkan. Kita ingat dulu, dikumpulkan dalam nama seorang anak bintang iklan sekejap. Ada yang tahu nama anak ini, Bapak Ibu? Tidak. Oh, belum pernah lihat ya. Padahal ini udah terkenal ini, tapi di bintang iklan sekejap. Nama anak ini adalah nama dalam baris pertama kertas ajaib, yaitu Bilila wa Alala. Siapa namanya, Bapak Ibu? Bilila wa Alala. Jadi bacanya nyebutnya Bi pendek, Li pendek, La pendek, Wa pendek, Ala panjang, La juga panjang. Bilila wa Alala. Bilila wa Alala. Kita akan coba tes, ya. Silakan hidupkan videonya untuk kita coba tes. Pertama dari B, kan tadi Bilila wa Alala. B, coba kita cari di dalam surat Al-Fatihah dan Ikhlas. Saya akan tanyakan. Yang saya tanya, coba tolong hidupkan videonya, dihidupkan speakernya untuk menjawab. Mana nih? Itu dengan ada di dalam ayat atau bunyi ayat apakah bi ini kalau dalam surat Al-Fatihah? Nah, Bu ini lagi, coba Bu Sitbandia, silakan Bu. Billahi Rabbil Bil. Bil. Rabbi. Rabbi berarti Tuhan. Surat Al-Fatihah. Nah, ada dalam ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Coba Ibu terjemahkan nih, titik-titik nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa Bu terjemah? Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah yang Maha Pengasih. Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Ar-Rahim. Yang titik-titik saja. Yang titik-titiknya Bu, titik-titik dengan ya. P-nya itu dengan. Berarti P itu artinya Dengan. Artinya dengan. Warnai merah. Banyak berulang. B
bi ini akan banyak berulang, kita temukan banyak berulang. Ternyata bi artinya dengan. Baik, kita selesai bi. Lanjut ke li. Silakan Bu Misrawati, yang ayat dalam surat Al-Fatihah yang diawali yang ditemukan dengan kata-kata li, kira-kira di ayat yang berbunyi seperti apa? Tadi bismillah. Mic-nya belum hidup, Bu. Mic-nya belum hidup. Mic-nya belum hidup. Silakan dihidupkan, Bu. Sudah, Ustaz. Nah, coba silakan, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Lillah. Nah, Lillah. Masya Allah. Bocoran apa sendiri, Bu? Sendiri. Apa bocoran Kan apa saya sendiri? baca setiap hari, Ustaz. Baca ya. Surah Ya, betul. Al-Fatihah itu dibaca, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang tolong terjemahkan, Bu, ya. Segala puji titik-titik Allah Rabb semesta alam, titik-titiknya diartikan apa, Bu? Bagi. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi. Jadi kalau bagi dengan bagi. Kalau bi Baik. dengan, kalau li bagi, dili. Kita lanjut. La. Pak Agus, silakan Pak Agus. Di dalam surat Al-Ikhlas, la ini terdapat di ayat yang berbunyi apa? Al-Ikhlas sekarang, surat Al-Ikhlas, bukan di Al-Fatihah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lahu itu Ya, tidak Pak Agus, ada. tolong diterjemahkan. Dan tidak ada titik-titiknya yang setara sesuatu pun. Titik-titik ini cocoknya kita artikan apa ya? Dan tidak ada Baginya, Ustaz. bagi. Berarti Bagi. sama seperti tadi ya, Li ya. Sama seperti li tadi, ada li bagi, adalah juga bagi, dan tidak ada baginya yang setara sesuatu pun. Dengan li bagi, la bagi. Kita lanjut yang wa. Dan Yang wa, coba cari yang lain siapa nih? Pak Zen. Pak Malam. Zen. Farhan ya. malam yakul. Wah, kira-kira di dalam surat Ayat Al-Fatihah kita temukan di ayat yang berbunyi apa? Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya. Wa iya. Wa iya kanas. Nah, ini tandai merah. Dan Ya Pak Zen, tolong diterjemahkan. Hanya kepada engkau kami beribadah, titik-titik. Hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Cocoknya titik-titik diartikan apa, Pak? Apa? Dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. dan Kepada wa engkau itu dan beribadah. Dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Masya Allah. Dengan dibagi wah. Dibagi. Kita lanjut lagi. Ala Pak Ulya, silakan Pak Ulya dihidupkan mic-nya. Kalau di dalam surat Al-Fatihah dari Bismillah sampai waladhdallin, kira-kira kita temukan ala ini di ayat yang seperti apa bunyinya? an'amta alaihim. Ibu diam dulu Ibu ya, biar gantian. Pak Ulya dulu. Di ayat apa Pak Ulya? An'amta alaihim. Alaihim. Masya Allah. Ya, kita lihat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ala ini ala. Coba yuk lanjutkan tadi Pak Ulya ya, terjemahkan jalan orang-orang yang engkau telah berikan nikmat titik-titik mereka.
Apa kira-kira yang cocok titik-titik ini terjemahannya? Atas mereka. Atas mereka. Masya Allah, benar sekali. Jalan orang-orang yang engkau telah berikan nikmat atas mereka. Saya ulang. Bi dengan li bagi, la bagi, wa dan ala atas. Kita lanjutkan berikutnya. Yang belum siapa lagi nih? Yang belum. Mana nih? Mana tadi tadi kelihatan tadi? Nah, Bu Rina ya. Bu Rina. Silakan Bu, kalau la ini kita temukan di dalam surat Al-Fatihah pada ayat yang berbunyi apa? Silakan coba dari bismillah sampai waladhdallin. Mic-nya dihidupkan dulu, Bu. Mic-nya belum hidup, Bu. Mic-nya dihidupkan. Maaf. Gimana, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang la seperti ini di ayat apa, Bu? Oh, la artinya tidak ada ya. Ayatnya di ayat apa? Di ayat ini ghairil maghdubi. Ini adalah nyala. Ya. Bukan jalan yang orang-orang yang dimurkai dan tidak ada jalan. Titik-titiknya dan bukan orang-orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Berarti la artinya bukan. Sudah kita cari contohnya di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Sekarang kita akan coba latihan menghafalkan ini. Sampai kata-kata ini hafal seperti kita hafal surat Al-Fatihah. Kita hafalkan ini 6 kata ini sebagaimana kita juga hafal seperti surat Al-Fatihah. Sehingga nanti kalau bertemu dengan kata-kata ini, refleks kita sudah tahu artinya. Saya contohkan dulu Bapak Ibu, silakan dihidupkan mic-nya, diikuti bersama-sama. Ya, sudah siap? Siap. Sudah siap, Bapak Ibu? Semua mic-nya tolong dihidupkan. Kita akan coba dilakukan, disenandungkan. Ini kita bagi 3-3. Ya. Ada 6 kata bilila kita bagi 3-3. Tadi 10 menit dari simpan. Kita bagi jadi 2. Tolong dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu, saya contoh. Nanti silakan disenandungkan, dilakukan yang paling merdu lagunya. Dikeluarkan lagunya, senandungnya yang paling merdu. Saya contohkan dulu nih, Bu. Jangan di dulu, dengarkan dulu supaya nanti bisa tahu caranya. Saya contohkan. Ya. Bi dengan li bagi la bagi. Ya, ntar dulu ya. Ini. Bi dengan, langsung dengan terjemahannya. Bi dengan li bagi la bagi. Dengarkan dulu. Wa dan ala atas la bukan. Saya ulangi sekali lagi. Bi dengan li bagi la bagi.
Wa dan ala ataslah bukan. Ya, kita coba dijadikan 2 ya, 3-3. Silakan diikuti. 1, 2, 3. Bi dengan dibagi dan ala ataslah bukan. Kita coba 3 pertama dulu ya. Saya contohkan. Bi dengan li bagi la bagi. Yuk, silakan. Bi dengan li bagi la bagi. Keluarkan suaranya. Ayo, yang paling dulu 1, 2, 3. Bi dengan li bagi la bagi. Kita lanjutkan yang 3 kedua. Wa dan ala ataslah bukan. Yuk, silakan. Wa dan ala ataslah bukan. Wa dan ala ataslah bukan. Sulit apa mudah ini, Bu? Sulit apa mudah? Mudah. Kalau yang biasa menyenandungkan, yang biasa melakukan itu insya Allah mudah ya. Saya ulang lagi. Dengan bagilah bagi. Pada yuk bersama-sama 1, 2, 3. Dengan dan ala ataslah bukan. Masya Allah ya. Siapa yang mau coba? Siapa mau coba? Oh ya, Kalau tidak ada, saya tunjuk sajalah. Ya. Kita tunjuk saja. Dari siapa? Pak Ulia mau nyoba nih? Pak Ulia. Silakan dihidupkan mic-nya. Yang lain tolong mendengarkan, menyimak. Dengan dibagilah bagi. Wadan ala ataslah bukan. Masya Allah. Yang seperti itu ya. Semerdu-merdunya. Silakan dikeluarkan suaranya. Pak Zen mau coba, Pak Zen? Ya, seperti itu. Silakan. Bu Misrawati, silakan. Tolong admin yang lain di-off-kan. Dengan bagilah bagi. Berarti ini berdekatan, Bu. Ada 2 handphone atau 2 Zoom berdekatan. Dijauhkan satunya. Silakan. Ya, Silakan. matikan satu. Ini saya matian nih. Ya, silakan, Bu. Ya, dua-duanya mati. Kita lanjutkan dulu. Bu Siti Bandia, silakan, Bu. Dengan bagilah bagi. Wadan ala ataslah bukan. Masya Allah, merdu seperti itu, Bu ya. Kurang lebih seperti itu. Suaranya dikeluarkan. Ya, kita ulangi. Bu Misrawati, silakan, Bu. Tadi terputus. Ya, Ustaz. Dengan bagilah bagi.
Wadan ala atas labukan. Kalau nggak bisa, ya sudah dikosongi aja. Apa diisi sebisanya. Seperti itu ya. Pak Agus, silakan Pak Agus. Pak Agus Salim. Dengan li bagilah bagi, wadan ala atas labukan. Masya Allah, seperti itu. Siapa lagi? Bu Eris, silakan Bu Eris ya. Silakan. Dengan li bagilah bagi, wadan ala atas labukan. Iya, Masya Allah, seperti itu ya. Yang lain mana nih? Yang lain Bu Yeni, silakan Bu Yeni, silakan Bu Yeni. Atau Pak Gonnya, silakan. Bu dosen, silakan Bu dosen. Suaranya belum keluar, mic-nya belum dihidupkan. Oh iya, maaf. Dengan li bagilah bagi, wadan ala atas labukan. Masya Allah, merdu sekali ya. Mana lagi? Sudah nggak ada ya. Jadi ini sekarang kita coba ya. Kita coba tidak pakai arti, ditutup artinya. Bisa nggak? Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Dengan li. Ayo sama. Dengan li bagilah bagi, wadan ala dengan li bagilah bagi, wadan ala atas labukan. Ya, kita coba. Bu Siti Bandia, tanpa ada artinya coba Bu. Dengan li bagilah bagi, wadan ala atas labukan. Ya, tanpa artinya udah langsung hafal ya. Kalau disenandungkan, dilakukan tuh kayaknya gampang saja ya. Dalam waktu beberapa menit sudah hafal tanpa melihat artinya. 6 kata kita sudah hafal sekaligus artinya. Padahal ini nanti ada 15 baris yang akan kita hafal. Nih. Ada 15 baris yang akan kita hafal. 15 baris ini kalau kita hafalkan 1 hari 1 baris, berarti dalam waktu 15 hari sudah kita hafal yang bagian pertama. Apalagi kalau sehari 2 baris. Kalau 1 hari 2 baris. Ya paling tidak 1 hari 1 baris ya. Jadi sangat mudah sekali, apalagi dengan disenandungkan. Dengan li bagi, la bagi, wa dan ala atas labukan. Ini yang berwarna merah sangat banyak akan kita jumpai di dalam Al-Quran. Ternyata dia berperan di dalam kata-kata Al-Quran sebanyak berapa Bapak Ibu? 50 sekian persen. Ya. 1 baris nggak terasa dalam beberapa menit sudah hafal beserta artinya. Nanti baris kedua, baris ketiga, insya Allah kita bisa selesaikan. Baik. Nih kan, ada 15 baris nih. 15 baris, tapi kalau kita hafalkan, insya Allah akan cepat hafal. Coba nanti nih, silakan didengarkan contoh seorang bapak yang sudah hafal 15 baris, disenandungkan. Bapak ini bukan dari pesantren, bukan dari perguruan tinggi Islam, tetapi beliau ikut pelatihan sekejap, sudah hafal 15 baris kosakata sekejap ini kertas ajaib. Silakan dengarkan Bu.
Bismillahirrahmanirrahim. Setoran kertas wajib 1 sampai 15. Bagilah bagi, wadan ala ataslah bukan, di dalamin dari, ila kepada qabli sebelum, huwa diahu mereka, anta kamu antum kalian, ana aku nanu kami, udiyahu mereka, kakamuku kalian, ya aku na kami. Hada ini, haulai mereka ini, zalika itu, ulaika mereka itu, alladzi orang yang, alladzi orang yang, apa yang, man orang yang, inna sesungguhnya apakah, amma tolong tidak, ma bukan illa kecuali, falalu idza apabila, innama sesungguhnya hanyalah, Allah ingatlah walakin akan tetapi, kama sebagaimana ma'a bersama, seperti lama tatkala atau ulama setiap kali lau sekiranya, ya ayuha wahai la'ala agar, injikalan tidak akan, anna bahwasanya tahti di bawaan bahwa, pokok di atas amma adapun, ba'di sesudah kaifa bagaimana, summa kemudian, kita ketika ya wahai, andarina sungguh, indah di sisi hatta sampai, seakan qad sungguh, baina di antara bal bahkan. Ya. Gimana? Kan mudah kan Bu, Bapak Ibu ya? Tidak terasa sambil disenandungkan, sambil dilakukan. Ini 70 kata. 70 kata sudah dihafal oleh Bapak ini, disenandungkan, dilakukan tanpa terasa sekaligus artinya. Jadi ketika bertemu di dalam Al-Quran, kata-kata ini refleks, sudah nggak bingung artinya karena sudah dihafal. Ya, sekarang kita coba, Bapak Ibu, kita coba ya. Kalau diacak, silakan dihidupkan mic-nya bersama-sama. Kita baca sekali lagi bersama-sama. Ayo, 1, 2, 3. Bidengan dibagilah bagi, wadan ala atas. Kita coba acak artinya, silakan dijawab. Saya tanya, silakan Bapak Ibu menjawab bersama-sama. Artinya, wah, artinya apa? Dan. Ala. Atas. Bi. Dengan. La. Bagi. Bagi. La. Bukan. Masya Allah, cepat sekali ya. 6 kata. Dalam waktu singkat sudah hafal beserta terjemahannya. Baik, kita lanjutkan. Paham Al-Quran? Mudah, insya Allah. Insya Allah ya. Sekarang kita lanjut Bapak Ibu di warna yang kedua. Warna apa ya? Merah. Biru. Hijau, kedua merah.
Warna biru. Warna biru. Oh, yang ketiga berarti. Warna biru. Udah warna hijau, warna merah, sekarang warna biru. Warna biru ini yang ditampilkan ini warna apa Bapak Ibu? Langit. Dan lautnya. Cerah. Kalau langit dan lautan berwarna biru biasanya cerah, terlihat, nampak siapa yang ada di depan, apa yang ada di depan. Nah, ini gambaran warna biru itu untuk menunjukkan kata-kata dalam Al-Quran yang maknanya mudah difahami. Maka semboyannya, aba-abanya mudah banget. Mudah banget. Yang hijau tadi apa semuanya? Mudah banget. Indonesia. Indonesia banget. Yang merah? Banyak banget. Banyak banget. Yang biru? Mudah banget. Mudah banget. Kenapa dikatakan mudah, Bapak Ibu? Dikatakan mudah karena kata-kata ini kalau kita cari di dalam bahasa Indonesia ternyata ada asalnya dalam bahasa Indonesia. Jadi ada kata-kata dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab, ternyata kalau kita cari di Indonesia itu ternyata ada, cuma beda tulisan saja. Maka kita coba contohkan nih. Nah, berapa yang warna biru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ada 11. Banyak 13. juga. Banyak juga. Hijau banyak, merah banyak, biru juga banyak. Kalau hijau Indonesia banget, merah banyak banget. Kalau yang biru Mudah banget. mudah banget. Coba kira-kira kalau kita tebak. Kalau kita tebak huda ini ya, dari kata apa? Tunjuk. Kalau dicari di Indonesianya, huda ini kira-kira dari apa? Hidayah. Syukur, sabar. Petunjuk. Hidayah, syukur, sabar. Belum nyambung ya. Mutakin. Kalau dicari di bahasa Indonesia, mutakin itu dari kata-kata apa, Bapak Ibu? Takwa. Takwa. Yuk minun. Kalau kita cari di bahasa Indonesia ini dari kata apa ya? Mukmin. Beriman. Rozaknahum. Rezeki. Yunfiqun. Yunfikun munafik. Infak. Unzila nuzulul Quran. Turun. Yukinun. Dari kata-kata apa kira-kira kalau dalam bahasa Indonesia? Yakin. Jadi yang biru-biru ini mudah. Kenapa? Ternyata kalau kita tebak. Kita mencari kata dasarnya ya, Tat. Nanti ada pedomannya dalam buku yang warna merah tadi. Cuma ini untuk sekarang kita coba tebak saja dulu. Ternyata ditebak huda itu ternyata di bahasa Indonesia ada hidayah. Mutakin di bahasa Indonesia ada takwa. Namun di bahasa Indonesia ada iman. Rozaknahum ada rizki. Yunfikun ada infak. Unzila juga ada nuzul. Yukinun dari yakin. Nah, berarti ini kata-kata yang sebenarnya di dalam bahasa Indonesia juga ada kita temukan asalnya. Tinggal tulisannya saja yang berbeda. Nah, ini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk sekarang memang kita menebak ya. Tapi dalam pelatihan yang 20 itu akan kita jelaskan metodenya, caranya di dalam buku sekejap itu seperti apa mencari asal kata dasar. Yang warna biru ini, di dalam juz pertama surat Al-Baqarah ada sekitar 2070 kata.
itu dikumpulkan menjadi 24 halaman. Di dalam kitab sekejap nanti ada dalam halaman 20 sampai 53. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau hijau, merah dan biru ini kita bisa kuasai, maka secara tidak langsung kita telah menguasai kata-kata dalam Al-Quran sebanyak 80%. 80%. Sebanyak 80%. Ini rinciannya. Yang hijau 10,5%, yang merah 56%, yang biru 22%, berarti 89,2%. Di kurs pertama kita telah tahu, paham maknanya. Bagaimana contoh prakteknya warna biru? Nah, ini contoh tadi. Hidayah, bahasa saya kan hidayah juga. Ya, silakan diperhatikan, dilihat. Nomor 1 nih sebelah kanan ada tulisan berbahasa Arab hidayatun. Artinya hidayah atau petunjuk. Dari kata hidayah ternyata tengok sebelah kiri, geser ke kiri, nanti kita akan ketemu ada hudan. Hidayah. Tadi kan ada mutakin. Mutakin itu kita cari dulu. Mutakin kita cari asalnya dalam bahasa Indonesia apa? Oh, takwa. Nomor 2, lihat nomor 2. Takwa. Geser ke kiri, coba dicari ketemu nggak mutakin itu? Geser ke kiri, terus ke baris ketiga. Ternyata bertemu. Mutakun, garis miring, mutakin. Di bawahnya ada terjemahan O2 takwa. Diterjemahkannya orang-orang takwa. Apalagi contohnya Bapak Ibu? Kita mau cari iman ya, tadi kan yu'minun ya. Di tadi surat Al-Baqarah ada yu'minun. Cari dulu asal katanya, oh iman, dari iman. Lihat iman nomor 3 di bawah, baris ketiga. Iman artinya iman. Geser ke kiri. Cari yang berbunyi yu'minun. Ternyata di baris kedua ada kita temukan yu'minun, garis miring yu'minun. Ada terjemahannya di bawah diberikan tanda M. Maksudnya apa? Mereka orang-orang beriman. Nah, nanti kita akan temukan seperti itu banyak. Ya. Kita akan temukan banyak seperti itu contohnya. Jadi nanti kalau mencari kata yang berwarna biru itu mudah banget, cari saja asal katanya dalam bahasa Indonesia, nanti bisa dilihat ke sebelah kiri atau di buku petunjuknya nanti ada. Kita coba praktek. Silakan yang ditunjuk dihidupkan mic-nya. Siapa nih? Mana yang lain nih? Gak ada kata nih. Ya, kita coba Bu Siti Bandia yang diberi tanda biru, huda. Huda artinya hidayah atau petunjuk. Hidayah. Ternyata ada asal katanya. Terus Bu Misrawati, lil muttaqin tadi apa? Yakin, orang yang yakin, bertakwa. Orang-orang takwa. Pak Zen, yu'minun. Oh, yukin. Orang-orang beriman. Yu'minun. Orang yang beriman. Yu'minun dari kata iman. Orang yang beriman. Beriman. Ya. Pak Ulya, rozaqnahum. Rezeki. Dari kata rizki. Rozaqnahum dicari dari kata rizki, nanti akan ketemu rozaqnahum itu artinya kami telah rizkikan.
Nah, ini apa? Kurang lebih contohnya seperti itu. Talok lah, ada berhenti. Sampai jam 11:30. Yang biru kurang lebih seperti itu penjelasannya. Sekarang kita akan lanjut ke apa yang terakhir, pola warna hitam. Gambar apa ini Bapak Ibu? Hajar aswad. Hajar aswad warnanya apa? Hitam. Warna hitam. Warna hitam itu adalah di mushaf sekejap, kata-kata yang diberi warna hitam adalah kata Al-Quran yang tidak memiliki asal dalam bahasa Indonesia dan sangat sedikit munculnya adanya di dalam Al-Quran. Jadi ada dua, ya kita asal bahasa Indonesia. Beda dengan Huda tadi ya. Huda bisa dicari hidayah. Yu'minun bisa dicari dari iman. Razaqnahum bisa dicari dari rezeki. Berulang-ulang. Yu'minun bisa dicari dari yakin. Tapi kalau yang diberi warna hitam itu tidak akan kita temukan asal muasalnya dalam bahasa kita, namun dia keberadaannya di dalam Al-Quran sangat sedikit, hanya sedikit. Sangat sedikit. Contohnya, Ibu, nih di halaman pertama surat Al-Baqarah, bandingkan yang warna hijau, warna merah, warna biru dengan warna hitam. Ada berapa warna hitam di sini? Satu. Hanya satu. Lihat, yang roiba. Roiba. Kita tebak-tebak, kita cari-cari di dalam kamus, dalam bahasa Indonesia ada nggak asal muasalnya? Tidak akan ketemu. Dia asli dari bahasa Arab, tidak ada dalam bahasa Indonesia. Dan ini nanti dalam pola angka kita akan pelajari di sebelah kanan atas, sebelah kiri atas ada angka. Ternyata di juz pertama kata-kata roiba, coba satu juz nih bayangkan. Satu juz kata roiba ini hanya 2 kali kita temukan. Kalau di dalam 30 juz Al-Quran ternyata hanya ada 18 kali. Berarti kan sedikit. Bandingkan dengan yang warna hijau ini, warna merah ini. Jangankan dalam satu juz, satu halaman saja sudah berkali-kali berulang. Warna hijau, warna merah, warna biru. Tapi kalau warna hitam, dia terkadang satu baris belum tentu yang ada warna hitamnya. Satu halaman terkadang hanya ada satu seperti ini. Yang warna hitam ini Bapak Ibu adalah kata yang jarang sedikit keluar dari dalam Al-Quran. Tidak ada asal muasalnya di dalam bahasa Indonesia. Maka cara mendeteksi, cara mengetahui dan mengartikannya memang kita butuh bantuan yang disebut dengan ini. Kamus sekejap. Kamus sekejap. Cara mencarinya nanti. Roiba ini huruf pertamanya apa? Ro. Dicari di sini. Kita buka. Mana yang huruf ro? Dicari huruf ro. Nanti akan ketemu. Kita dapatkan kata-kata roiba. Kalau sudah ketemu. Ditulis di bawah Al-Quran ini. Artinya keraguan. Nah maka nanti akan kita temukan di tempat yang lain roiba. Kita bisa cek. Sebelumnya sudah ada terjemahannya roiba. Jadi yang hitam ini lihatnya di kamus sekejap ini. Di kamus sekejap. Kata roiba dicari di ro alif ro ba. Nah ternyata ketemu roiba. Apa artinya? Keraguan atau kecelakaan. Nah kalau kita belajar metode sekejap nanti setelah ketemu keraguan, di sini kita tulis di bawahnya keraguan di bawah roiba. Nanti di juz pertama bertemu lagi kata roiba, tinggal kita lihat halaman sebelumnya. Sudah tahu artinya roiba keraguan. Keraguan. Ingat-ingat terus berarti. Nah, keraguan. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala.
dengan berakhir huruf warna hitam, berarti pola warna yang 4 sudah kita bahas. Warna hijau, apa warna hijau tadi semboyannya? Indonesia banget. Warna merah. Banyak Mudah. Warna mudah banget. Dan hitam itu sangat jarang. Berarti sangat jarang. Dengan tadi kita mulai 4 pola tadi, pola warna, maka kalau di juz 1 sesungguhnya kita hampir 90%, 80 sekian persen kita sudah kuasai makna dan terjemah itu. Tinggal Bapak Ibu untuk yang pola garis dan pola warna memang kita tidak bahas. Nah, itu nanti yang Bapak Ibu yang memang ingin melanjutkan pertemuan-pertemuan berikutnya di pola garis, pola angka, dan yang lain. Pola angka nanti kalau Silakan nanti menghubungi admin ya Bu, karena ini kita baru perkenalan ya, perkenalan pelatihan. Nanti untuk yang lebih seriusnya, yang lebih rutinnya ada 20 kali pertemuan, silakan Bapak Ibu menghubungi admin kalau memang berminat, nanti akan dihubungi lagi admin. Jadi itu kita pada kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari, kita bahas, bisa kita pahami, bisa menambah pengetahuan kita, bermanfaat bagi kita, dan semakin menambah kecintaan dan kedekatan kita kepada Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai di sini kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.